dalam rangka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah. Dan sesungguhnya kepada Allah lah kita semua akan kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa anna Allaha tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kaum muslimin yang sama-sama mengharap ridho serta ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di 3 minggu terakhir ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dipanggilnya saudara-saudara kita, guru kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak Ustaz Mahmud Abdul Qadir, minggu kemudian disusul oleh Bapak Sudirman, kemudian hari ini kita mengantarkan jenazah saudara kita, guru-guru kita, yakni Ustaz Saleh Iskandar. Hamba Allah sekalian, peringatan kematian adalah sesuatu yang harus kita senantiasa tanamkan dalam diri kita, tanamkan dalam benak kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maksudnya orang yang paling cerdas di dunia adalah orang yang senantiasa mengingat akan kematian. Kematian pasti akan datangnya, walaupun di antara kita tidak satu pun tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kita Ustaz Saleh Iskandar, beliau sudah selesai menunaikan tugas-tugas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah kiranya segala sesuatu tugas yang telah diembankan kepada beliau, Allah berkenan mencatatnya sebagai amal yang salih. Amin. Sebagai bekal beliau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kekurangannya, karena yang namanya manusia pasti punya kelemahan, punya kekurangan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutupnya, akan mengampuninya, sehingga dia mudah-mudahan dibersihkan oleh Allah dari dosa. Setidaknya kalau saya boleh sampaikan di sini, menurut catatan saya, dia termasuk orang yang baik, orang yang fikih dalam memperjuangkan apa yang dia inginkan. Ada 3 catatan besar tentang beliau yang tertanam dalam benak saya, karena saya tahu betul beliau dari kecil. Tahun 70-an, ketika beliau harus menimba ilmu dengan belajar membaca Al-Quran. Tempat beliau walaupun kampungnya sama dengan kami di Pringkumpul waktu itu, tapi jaraknya agak jauh, lebih dari 1 kilometer. Karena beliau harus belajar di Pringkumpul Selatan, sementara beliau ada di Pringkumpul Utara. Waktu itu belum ada listrik,
jalannya masih becek, bahkan jalan ke tempat beliau itu melalui sawah. Tapi kegigihannya boleh menjadi catatan dan ditiru oleh ahli sufah terutama. Walaupun panas hujan, ketika malam hari hujan, gelap pula, dia tetap datang walaupun harus membawa obor dari daun kelapa. Tetap beliau sebelum subuh sudah di masjid, sebelum maghrib sudah di masjid. Ini salah satu kegigihan beliau. Ini catatan ketika sekitar tahun 70-an. Catatan kedua, ketika beliau melaksanakan pendidikan tingkat tahassus dan ada program amal soleh, qadarullah beliau diamanahkan di Niabah Pagar Alam. Kebetulan kami waktu itu ada di sana. Bagi para ikhwan yang tahu tentang suasana Pagar Alam, riasannya tidak semuanya ada di kota, bahkan yang banyak ada di kebun, di pelosok, yang itu tidak bisa dijangkau oleh mobil kecuali mobil touring, karena terkadang harus pasang rantai pada bannya karena terjalnya jalan yang harus dilalui. Ketika beliau harus mengisi taklim di satu daerah namanya Sumberjaya, ketika sampai di daerah yang sangat terjal, daerah Pengaringan, satu-satunya mobil punya Pak Usman waktu itu mobil touring. Sebagai alat transportasinya sudah dipasang rantai pada bannya. Allah takdirkan setirnya patah sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan. Saya tanya pada beliau, gimana Ustaz? Mau balik lagi? Apa mau terus? Kata beliau, terus. Walaupun harus berjalan kaki sepanjang 10 km. Ini salah satu kegigihan beliau yang menjadi catatan bagi kami. Ini terjadi sekitar tahun 80-an. Selanjutnya, ketika tahun 2000 Allah amanahkan melalui Imamul Muslimin, kami bertiga, Ustaz Nurholis, Ustaz Soleh Iskandar bersama saya, harus hadir ke Kementerian Agama Pusat dan melakukan penjajakan tentang mu'adalah, sekaligus mencari perbandingan pondok-pondok pesantren yang mengikuti mu'adalah, terutama di daerah Jawa Timur, ada di Gontor, kemudian termasuk ada di Pacitan, pondok pesantren. Alhamdulillah, beliau walaupun waktu itu sering masuk angin, tapi terus semangat dalam menjalankan amal. Inilah yang saya katakan nilai-nilai positif yang ada pada beliau, yang mudah-mudahan menjadi tanda bahwasanya termasuk orang-orang yang soleh sesuai dengan namanya. Dan insya Allah beliau akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba Allah yang termasuk dalam golongan orang-orang soleh. Oleh karenanya ini semua tentang kematian, tentang amal soleh, mengingatkan kepada kita semua. Kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah, ingat bahwasanya kematian itu pasti akan datang dan tidak tahu kapan. Di sini kita kemarin baru diingatkan dengan Pak Sudirman yang Allah panggil tiba-tiba. Ketahuilah hal yang sama bisa mungkin terjadi pada kita semua. Oleh karenanya mari kita isi kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini kepada kita semua dengan amal-amal yang solih, amal-amal yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita buang jauh-jauh amal-amal yang salah, amal-amal yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu menjadi beratnya pertanggungjawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mari kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk almarhum
Semoga beliau amal solehnya diterima oleh Allah, segala kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampunkan dosanya dan ditempatkan di dalam surga Jannatul Na'im. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min ahli wa naqqihi minal khotoya kama naqqaita sawabal abyada minan danas. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi ala islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu ala iman. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.